Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kemarin kita mengawali kajian kitab Kasyful Gummah, bagaimana diterangkan oleh pengarang kitabnya Abuya Asy-Syaikh Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan bahwa kebaikan ada dua, kebaikan melalui perkataan maupun kebaikan melalui perbuatan. Syarat-syaratnya yang pernah kita kemukakan diantaranya adalah kebaikan-kebaikan kita itu supaya diterima oleh Allah, pastikan kita tutup-tutupi, kita rahasiakan, tidak mengungkit-ungkitnya. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu tidak ada rasa ujubnya. Begitupun kita tidak meremehkan kebaikan yang kecil daripada kebaikan-kebaikan yang besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah engkau rusak pahala-pahala kebaikan engkau, shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal ada, dan menyakiti orang yang diberinya, mau dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Supaya diterima oleh Allah, maka harus ikhlas. Harus betul-betul ikhlas karena Allah. Baru nanti amal-amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah. Ada suatu kisah yang pernah diceritakan oleh guru saya, Abuya Syekh Shaleh Muhammad Basalamah. Yaitu ada saudagar kaya di kota Madinah. Pada suatu hari membagi-bagikan uang. Mungkin sekantong. Bisa juga mungkin habis uangnya sekarung untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ketika hendak akan tidur, dia bergumam di dalam hatinya, sepertinya tidak ada orang yang lebih banyak bersedekah selain aku. Ketika saudagar kaya ini sedang tidur, dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ada orang yang sedekah lebih banyak dari engkau. Dia berada di Tarim, di Yaman. Dan dia bernama Abdullah Bakazbur. Ketika dia bangun, dia masih ingat perkataan Rasulullah tadi. Dia penasaran. Sampai akhirnya membawa pengawalnya dengan menaiki onta. Karena zaman dulu belum ada pesawat, zaman dulu belum ada mobil yang super cepat. Mungkin berhari-hari sambil membawa uang satu karung untuk diberikan ke Abdullah Bakazbur. Setelah perjalanan yang begitu lama, dia dengan pengawalnya akhirnya sampai di kota Tarim, Yaman. Orang yang pertama kali ditemui adalah orang yang pakai baju sangat lusuh, bajunya compang-camping, kakek-kakek yang sudah tua. Dia bertanya kepada kakek tersebut, "Kakek, tahukah engkau di mana rumahnya Abdullah Bakazbur?" Akhirnya si kakek ini membawanya ke suatu rumah, dan di rumah tersebut si kakek salin bajunya dan menemui saudagar kaya tadi. "Akulah Abdullah Bakazbur. Silahkan masuk. Ada perlu apa?" Kaget. Abdullah Bakazbur yang tadinya digambarkan orang yang sangat
kaya, mungkin lebih kaya dari saudagar tadi, ternyata orang yang sangat miskin. Rumahnya saja reot. Rumahnya saja udah hampir roboh. Bajunya compang-camping. Kira-kira kakek pernah bikin kebaikan apa? Kok bisa-bisanya saya tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengatakan ada orang yang lebih banyak sedekahnya dariku. Padahal aku sudah menghabiskan satu kantong uang untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan Rasulullah mengatakan, engkaulah Abdullah Bakazbur, orang yang sedekah lebih banyak dariku. Abdullah Bakazbur mengatakan, aku ini tidak punya apa-apa. Aku ini hanya orang biasa. Bila engkau tahu, pekerjaanku hanya bisa membuat kipas dari anyaman bambu dan dijual ke pasar. Ketika dijual ke pasar, karena hanya satu kipas, hanya mampu untuk membeli 4 potong roti. 2 roti untuk sahur bersama istriku, karena anak-anakku sudah berkeluarga semuanya. Dan 2 roti lagi untuk nanti aku dengan istriku berbuka. Tapi Agnia ini, orang yang kaya ini bertanya lagi, saudagar ini. Mungkin suatu hari pernah engkau melakukan kebaikan. Berbarengan dengan pernah aku juga melakukan kebaikan. Akhirnya Abdullah Bakazbur mengingat-ingat, oh iya, kemarin ketika aku hendak buka puasa, ada orang kelaparan. Tolong, saya lapar, minta roti. Akhirnya, roti yang harusnya saya makan ketika buka puasa bersama istri saya, yang hanya 2 potong, yang 1 potong aku berikan kepada orang yang tadi kelaparan. Ketika itu, aku dengan istriku berbuka hanya dengan 1 roti. Karena yang 1 rotinya diberikan kepada orang tadi. Abdullah Bakazbur akhirnya mengakhiri ceritanya. Dan saudagar kaya tadi menetes air matanya. Dia ingat bahwa uang 1 kantong yang dia berikan belum ada apa-apanya. Karena uangnya di rumahnya masih sangat banyak. Lebih dari puluhan kantong. Tapi Abdullah Bakazbur tadi malah tambah percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa yang telah ia berikan, walaupun banyak, ya, walaupun banyak, tidak mungkin bisa meremehkan kebaikan yang kecil kalau ikhlas. Tetapi kalau di dalam hatinya masih ada ujub, masih merasa sombong, merasa bangga diri, belum bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abdullah Bakazbur diberikan uang 1 kantong oleh saudagar tadi. Dan saudagar yang tadi mengatakan, ini uang 1 kantong untuk engkau, karena engkau disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpiku. Tetapi Syekh Abdullah Bakazbur menolak pemberian uang 1 kantong tersebut. Dia mengatakan, kalau aku menerima uang 1 kantong ini, nanti aku akan sibuk dengan dunia. Aku tidak akan fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini sudah tua renta. Istriku juga sudah tua. Aku hanya menikmati hidup untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya saudagar tadi tidak kalah dalam strategi. Dia menyuruh Abdullah Bakazbur untuk mengambil tambahan air minum.
Ketika Abdullah Bakar Zubair mengambil air minum ke dapur, dia menyembunyikan uang satu kantong tadi di belakang lemari, ditutupi oleh kain. Dan seketika itu saudagar tadi berpamitan kepada Abdullah Bakar Zubair. Ketika Abdullah Bakar Zubair sedang bersih-bersih rumah bersama istrinya, dia mendapati ada uang saudagar kemarin yang ternyata sengaja disembunyikan di situ. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, "Istriku, akan kita apakan ini uang?" Istrinya karena sangat luar biasa, istri yang solehah, dia mengatakan, "Kita ini sudah tua, kita bangun saja masjid. Rumah ini tempat kita tinggal, kita jadikan masjid. Kita nanti tinggal sementara di rumah anak kita. Sambil nanti kita membuat satu gubuk dekat dengan masjid ini." Oleh karena itu, kita ambil hikmah, iktibar dari kisah perjalanan Abdullah Bakar Zubair ini. Sampai saat ini masjidnya ada megah di daerah Tarim, Yaman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, hikmah, bahwa kebaikan yang kita berikan yang besar belum tentu bisa mengalahkan kebaikan yang kecil tetapi ikhlas. Kebaikan kecil yang kita berikan kepada orang lain lewat perkataan ataupun perbuatan yang ikhlas, itu bernilai besar di sisi Allah. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, peran seorang istri yang solihah akan menentukan derajat suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil dan puasa kita tambah bermakna, puasa kita menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.